Hai, jadi di depan gue udah ada satu keyboard budget. Ngomongnya budget nggak boleh murah. Jadi di depan gue ini udah ada keyboard namanya Phanteks Atom Pro 66 atau Atom Pro 66 gitu. Jadi ini keyboard budget yang baru banget dirilis sama Phanteks. Harganya itu di 599.000 atau 600.000 anggap aja. Kalau ngomongin keyboard budget, jujur memang di channel ini gue jarang banget bahas keyboard budget. Dan keyboard budget itu zaman sekarang tuh lumayan serem-serem ya. Karena kalau gue lihat sekarang, keyboard budget itu fiturnya udah pada lengkap-lengkap banget. Kayak wireless, gasket mount, keycapnya bagus, udah hotshot 5 pin, dan lain-lain. Bahkan merek Cina juga sekarang banyak banget. Harganya juga serem-serem, fiturnya udah pada lengkap semua. Dan Phanteks bisa dibilang berusaha buat masuk ke market itu ya. Karena kalau kita ngomongin line-up-nya Atom, itu tuh bisa gue anggap sebagai bottom line-nya banget buat keyboard budget lah. Kayak yang kemarin sempat gue bahas. Terus ada lagi budgetnya Max Fit itu terakhir di Max Fit 61 dan belum ada lagi gitu yang di range harga sekitar segitu. Dan gue lihat si Atom Pro 66 ini mencoba masuk ke positioning itu. Jadi buat 600.000 pas tuh dia udah dapat koneksi 3 mode ya, termasuk wireless dongle sama Bluetooth, udah dapat knob, udah gasket mount juga, udah hotshot 5 pin, keycap PBT double shot, gasket tadi, dan ya itu udah lumayan lengkap banget buat sebuah keyboard budget ya. Dan nanti gue bakalan mod juga si keyboard ini, kita lihat seberapa cakep atau seberapa bagus ya, karena dia udah hotshot 5 pin juga. Dan gue jarang juga mod keyboard murah, jadi ya kita coba-coba aja. Buat desainnya kurang lebih kayak gini, nggak ada yang aneh-aneh menurut gue. Buat layoutnya dia 65% exploded, terus dia ada knobnya di bagian ujung, dan di bagian sampingnya ada side glow RGB, di perkinya juga RGB, bisa kalian matiin kalau nggak suka. Terus di bagian belakangnya ada stiker Phanteks Atom Pro 66, ada tulisannya baterai kapasitasnya berapa ya, dia 4000 mAh, lumayan gede. Terus udah sih, paling yang gue pengenin sama Phanteks dari dulu itu adalah brandingannya mereka sih. Mungkin kalau dibikin lebih subtle lagi, bakalan lebih enak gitu ya, karena kalau kayak gini sangat menampar muka banget. Ini adalah harapan gue dari dulu sampai sekarang, semoga kedepannya bisa lebih nyantai lagi brandingannya. Terus karena dia ada knob sama ada logo Phanteks di bawah sini, jadi dia tuh kolom paling kanannya itu dia cuma ada 2 key doang, itu delete sama N. Buat yang lainnya sisanya, karena dia 65% itu ada shortcutnya, silahkan baca manualnya dengan benar karena di situ dikasih tahu semua shortcutnya. Keycapnya tadi gue udah bilang dia PBT double shot yang secara kualitas buat keyboard pre-build di harga segini menurut gue kualitasnya sesuai sama ekspektasi lah ya. Jadi dia secara font bagus, kualitasnya oke, surface-nya cukup bertekstur tapi masih halus. Overall buat keycapnya gue nggak ada komplain sama sekali untuk PBT double shotnya. Terus buat knobnya sendiri, dia ini materialnya dari plastik, dan untuk muterannya sendiri itu menurut gue cukup berasa jeglukannya. Jadi secara feel ini enak-enak aja sih menurut gue buat si knobnya. Terus buat PCB-nya dia hot swap 5 pin yang pakai switch bawaannya KTT Red. Kebetulan gue dapetnya KTT Red, tapi dia ada versi yang blue clicky juga. Kalau kalian suka clicky, kalian bisa pilih yang KTT blue gitu ya. Buat yang KTT Red ini sendiri, dia untuk bawaannya sendiri dia bukan yang tipikal preloop heboh gitu ya, dia standar switch red normal gitu ya. Tapi kalau dibandingin sama Otemu sama Gateron, gue lebih enjoy pakai si KTT Red ini jujur aja. Feel-nya cukup smooth tapi nggak terlalu ringan, springnya juga nggak aneh menurut gue. Jadi gue nggak ada isu masalah switch bawaannya gitu ya. Dan kalau kalian misalnya nggak suka sama switch bawaannya, kan selalu bisa ganti karena dia udah hotshot 5 pin juga kayak yang tadi gue bilang. Oke, gue akan bahas soal internalnya ya. Jadi buat cara bongkar tuh gampang, tinggal dicongkel-congkel atas bawah, udah langsung bisa ketarik kayak gini. Jangan lupa knopnya dicabut duluan biar gampang nyambutnya. Lanjut ya, buat material plate-nya di sini mereka pakai material polikarbonat yang fully transparent kayak gini, nggak ada flex cut sama sekali. Cuman untuk di bagian belakangnya, untuk PCB-nya mereka masih pakai flex cut ya di sini. Jadi di sini kan bisa expect bahwa untuk tapping feel-nya mereka nggak ada flex, lebih mengarah ke soft aja gitu ya. Dan karena ada flex cut di sini, jadi karakter suaranya mungkin tidak bisa seloud yang tidak ada flex cut-nya. Dan selain itu, untuk foam-foaman juga udah lengkap. Dia ada plate foam, ada PCB foam juga di bagian bawahnya, plus ada foam juga di bagian case foamnya. Lanjut ya, buat mounting sistemnya itu dia gasket mount. Gasket mountnya lumayan unik, nanti bakal gue jelasin. Tapi yang pertama-tama itu adalah gue mau bahas material gasketnya. Itu dia materialnya dari rubber atau silikon ya, lebih ke rubber sih. Jadi rubbernya ini tuh sering gue temuin di material rubber fit ya. Ini tuh mirip kayak gitu dan bukan sebuah hal yang baru. Dan selain itu juga contact point-nya yang unik menurut gue. Jadi untuk contact point-nya sendiri, dia ini gasket mount-nya itu cuman terletak pada bagian bottom case-nya aja. Jadi contact point-nya tuh cuman terletak pada plate plus ke bottom case-nya. Sementara untuk top case-nya di sini dia nggak naruh gasket sama sekali. Apakah ini salah desain? Enggak juga. Kenapa gue bisa bilang ini
nggak salah desain karena sebelumnya udah ada keyboard yang mengimplementasikan metode bottom gasket kayak gini. Salah satu contohnya ada keyboard yang namanya Brutal V2 65 ya, yang dari gue lupa pakai Nankis kalau nggak salah, bikinannya i03. Itu juga sama, dia bottom gasket doang, bagian topnya itu jadi kontak langsung tuh sama si bagian plate-nya. Apakah implementasinya berhasil atau works jadi gasket mount? Works karena si plate-nya nyentuh kontak sama gasketnya yang ada di bagian bottom case-nya, dan ini works ya, nggak ngambang, nggak apa. Jadi dengan desain internal yang kayak gini, dia ngasih tapping feel yang tentu saja tidak kekompres sama sekali gitu ya. Jadi kompresinya bisa dibilang rendah banget karena kan gasket mount itu pada dasarnya ngejepit antara plate sama case-nya dengan media karet gitu atau gasket lah ya, bahasa umumnya gitu. Dan di sini tidak kekompres sama sekali, kompresinya bagus, gue suka. Cuma balik lagi selera ya, karena ada yang suka keyboard gasket mount yang kompresinya itu tinggi, dan di sini nggak kayak gitu. Dan intinya sih secara tapping feel dia ini cukup enjoyable menurut gue. Kalau dibandingin sama Atom yang versi dulu yang Tremont ya tentu saja ini lebih enjoyable daripada yang dulu kayak gitu. Dan keyboardnya sebenarnya sesimpel itu aja sih. Dan sekarang gue akan lanjut ke sesi modifnya ya, dan gue nggak tahu apakah modifikasi ini akan masuk akal buat kalian atau enggak. Anggap aja ini fun karena gue nggak pernah modif keyboard budget juga. Sebenarnya pernah sih dulu ya, udah nggak pernah lagi. Cuman sekarang gue pengen nyoba lagi modif keyboard murah, dan ini modifikasinya tuh bisa dilakukan sama semua orang, bukan yang ribet. Gue cuma akan ganti keycap sama switch doang gitu ya. Oke lanjut ya, jadi buat modifnya ini gue bakal pakai switch. Ini namanya HMX SC, dia tuh harga per switchnya sekitar 3.500. Jadi totalnya ini gue beli 70 switch karena si keyboardnya ini tuh dia totalnya ada sekitar 65 apa 66 switch gitu ya. Jadi gue beli 70 biar ada extra spare, siapa tahu ada yang rusak atau gimana kan. Jadi gue belinya lebihan. Terus untuk keycapnya gue pakai ini namanya FBB Opsi ya. Ini gue beli dari Keepsmart. Dia harganya 700.000, 100.000 lebih mahal daripada harga keyboardnya. Cuman baik lagi ini modifikasi versi gue karena gue nemunya ya itu, dan kebetulan gue suka warnanya dan gue lihat kayaknya bakal cocok sama si Atom Pro 66 ini gitu. Dan kalau kalian mau modif nggak perlu ngikutin gue, kalian bebas mau pakai keycap apa aja gitu. Yang lebih murah 300.000, 400.000 terserah kalian, suka-suka budgetnya kalian aja. Kebetulan gue pilih ini karena memang secara warna gue suka. Dia tuh warna abu-abu gitu ya, abu-abu hitam. Terus dia icon atau novelty-nya tuh lucu-lucu desainnya, sama di bagian row tengahnya tuh ada gradasinya gitu. Gue suka lah, lucu gitu. Dan dia materialnya PBT dice up, kittingnya juga banyak banget, ada 140 key. Jadi 700.000 lumayan make sense harganya. Jadi ya kayak gitu. Gue build dulu ya. Ya, jadi kayak gini final looknya. Overall gue suka sama looksnya ya, bisa pakein keycap opsi FBB ini ya. Kalau ray-nya masuk, dia ada warna putihnya, ada warna gradasinya juga. Gue suka, dan ya kayak yang gue bilang tadi, novelty-nya lumayan lucu, dan modifier-nya itu juga icon ya. Jadi ngasih looks yang unik gitu ya. Meskipun harganya lebih mahal dari harga keyboard ya. Tapi ya balik lagi gue bilangin, kayak tadi ya, kalau misalnya masalah keycap, modifikasi segala macam, preferensi banget, terserah. Ini pas gue lagi pengen pakai ini aja karena warnanya bagus gitu, jadi ya udah gue beli ini gitu ya. Dan untuk switchnya gue pakai HMX SC, upgrade dari sisi feel tentu aja lebih smooth, dan suaranya juga jadi lebih keluar ya dibandingin pakai KTT Red yang tadi. Dan buat suaranya kayak gimana? Kayak gini. Ada satu hal yang lupa gue bahas, perkara modif-modifan ini itu adalah perkara garansi ya. Jadi di sini Fantech untungnya tetap memberikan garansi kalau misalkan keyboardnya itu udah dimodif. Jadi
ya kalau kalian pengen modifikasi apapun bakal aman di sini selama PCB-nya itu nggak rusak. Terus di sini dia juga punya software. Di sini kita bisa remapping semua key-nya lengkap, ada basic-basicnya kayak biasa. Terus ada number juga bisa kita ganti. Terus juga multimedia ada, sistem patch forward, refresh, benchmark segala macam. Buat mouse click juga bisa kita ganti di key-nya masing-masing ini. Mau kita disable key juga bisa. Combo, pencet Alt, Shift, tahan dengan apapun itu bisa juga. Terus juga bisa ada music mode, bisa ganti lampunya juga, dan ada makro. Jadi secara software ini udah cukup oke lah ya buat keyboard pre-build 600 ribuan. Jadi ya itu sih ya, soal Atom Pro 66 ini tuh kayaknya Fantech coba buat naikin kelasnya Atom Pro ini sih, karena Atom itu kan gue taunya kayak tadi gue bilang di awal, mereka tuh bottom line-nya banget tuh buat mechanical keyboardnya Fantech. Dan sekarang yang Pro keluar masuknya di range harga 600 ribu dengan fitur yang lengkap juga kayak wireless, gasket mount, tapping feel. Soft lah ya buat keyboard kayak gitu, karena biasanya Atom itu kan tray mount, kurang konsisten tapping feel-nya gitu, nggak merata gitu. Nah ini jauh lebih oke lah secara tapping feel ya dibandingkan yang versi Atom, dan mereka mencoba buat masuk ke posisi 600 ribuan bersaing bersama keyboard-keyboard Chinese brand yang lainnya gitu. Jadi ya cukup berani. Kalau ngomongin apakah ini bisa gue rekomendasiin, ini bisa gue rekomendasiin kalau kalian memang nyari keyboard 65% dengan fitur-fitur kayak tadi. Dan sebenarnya gue mau nambahin lagi sih soal pricing ya, karena posisi pricingnya ini lumayan, menurut gue lumayan mendekati sama MaxFit 6, yang dimana MaxFit 6 ini kan dia range-nya tuh kalau nggak salah sekitar 800 plus ya, nggak nyampe 900 ribu. Cuman kayak nambah 200 ribu lebih dikit tuh dapat MaxFit 6 gitu kan. Buat kaum menang mending mungkin bisa lebih bersabar, tapi gue yakin di sini gue mengerti banget lah, ada dari kalian yang mungkin masih sekolah atau masih kuliah, mungkin belum berpenghasilan, masih dapat duit jajan dari orang tua, dan mungkin duit jajannya tidak bisa negosiasi gitu ya, tidak bisa tawar-menawar sama orang tuanya kayak, "Mak, nambah 200 ribu dikit dapat ini." Nah itu ada yang tidak bisa gitu, nggak semua orang bisa kayak gitu. Jadi kalau tidak bisa seperti itu ya mau tidak mau dipentokkan budgetnya ke 600 ribu itu tadi. Yang dimana sebenarnya ini agak kontradiktif ya sama yang biasanya gue omongin. Karena gue biasanya tuh suka bilang, mendingan lo daripada modif keyboard murah, mendingan ke yang lebih bagus gitu. Cuman ya baik lagi, ada kondisi orang-orang yang seperti tadi yang tidak bisa tawar-menawar sama duit jajannya, atau memang budgetnya seterbatas itu sampai ya tidak bisa bersabar menunggu dikit gitu. Dan gue sering lihat juga di komunitas, di sosial media, atau dimanapun yang gue lihat sebenarnya keyboardnya budget tapi dimodifikasi bahkan selebih mahal dari keyboardnya, yang dimana kalau itu duitnya disimpan dari awal itu bisa beli yang lebih bagus gitu. Cuman ya ada orang-orang seperti itu yang prefer mungkin budgetnya pada saat itu di bulan itu mentok buat beli satu keyboard A misalnya 600 ribu kayak Atom ini misalnya. Terus kayak daripada dia bersabar ntar duitnya kepake, nah dia jajanin duluan tuh itu. Baru ntar bulan depannya ada rezeki lagi, dijajanin keycap, dijajanin switch, dan macam-macam. Dan ya ada orang yang kayak gitu. Jadi kalau kalian tipenya seperti itu ya bisa cobain Atom Pro 66 ini. Tapi kalau mending ya bisa lebih bersabar ke MaxFit 6 juga, karena itu bagus juga gitu. Terus apakah ada komplainan dari gue soal keyboardnya? Untuk komplainan sih gue rasa dari segi fundamental, keyboardnya, mountingnya, apa segala macam, fitur-fiturnya semuanya fine-fine aja. Gue nggak ada isu, nggak ada yang bisa gue komplain. Paling masukan buat gue ya paling soal branding ya. Brandingnya kalau bisa dibikin lebih subtle lagi bakal lebih manis. Terus juga selain itu untuk urusan North Facing, memang gue akuin North Facing itu di zaman sekarang itu udah nggak penting lagi, karena beda sama zaman dulu yang dimana mereka masih pada pakai brand-brand switch itu masih pada pakai moldingan cherry, yang dimana itu bisa nabrak sama keycap cherry gitu. Jadi nabrak karena entah ketebalan atau apa gitu ya. Cuman karena sekarang brand-brand switch sudah pada banyak, udah pada bikin custom moldingannya sendiri yang lebih ramah sama keycap cherry profile. Jadi itu udah bukan jadi masalah lagi sekarang. Meskipun gue tidak menutup mata bahwa kalau langsung south facing, kalau bisa langsung south facing kenapa enggak gitu. Jadi ya semoga nextnya bisa langsung aja south facing, ngapain north facing lagi kan gitu. Dan ya gue rasa itu aja soal Atom Pro beserta modifikasi sedikit biar lebih manis lagi keyboardnya. Gue rasa itu aja yang bisa gue bahas. Sampai jumpa di video berikutnya.